Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sedang di daerah Jamrut ingin mewawancarai seorang pembisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altaf Nasru. Saya Naila Salsabila. Saya Iqbal Haji Pratomo. Saya Ananda Nugrah. Saya Muhammad Rafa. Di sini dengan Mas siapa, Mas? Lutfi. Mas, ini kalau bisa dikasih tahu, ini usaha apa sih, Mas? Saya usaha intinya yaitu desain agency ya, lebih kepada desain grafis, outputnya bisa percetakan dan media yang lainnya, seperti itu. Oke, Mas. Udah berapa lama ngerintis usaha ini dan sekitar tahun berapa, Mas? Sebenarnya ini usaha udah lama ya, dari tahun 2014an ya, berarti udah berapa tahun? 8 tahunan ya. Cuman memang skalanya saya nggak memperbesar karena memang saya pengen tetap di skala UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, lebih ke usaha mikronya aja sih gitu. Kalau boleh tahu modal awalnya berapa sih, Mas? Sebenarnya modal awal yang paling penting adalah bukan uang ya teman-teman. Yang pertama adalah ilmu, kedua kemauan, ketiga adalah relasi. Nah, ketiga ini kalau misalnya kita gabungkan, maka itu akan menjadi modal awal yang sangat besar untuk kita bisa membuka sebuah usaha apapun itu ya. Nah, nanti kalau misalnya uang itu akan perlahan bisa menyusul dari ketiga modal utama yang tadi kita lakukan kayak gitu. Kesulitannya apa aja sih, Mas, dalam menjalani bisnis ini? Sejauh ini kesulitan yang saya rasakan mungkin menghadapi beberapa tipe-tipe karakter klien ya. Misalnya klien yang cuma nanya-nanya doang, yang udah nanya-nanya tapi nggak jadi pesen atau apa. Sebenarnya itu wajar ya. Jadi bukan kesulitan tapi dinamika ya. Jadi itu buat pelajaran saya. Jadi saya juga punya portofolio. Pernah beberapa kali ada yang sudah order, terus kita udah buatin draft desain dan segala macam, tiba-tiba di cancel gitu kan. Nah, itu bukan menjadi sebuah kerugian, mungkin kerugian waktu iya, tapi saya punya portofolio dari apa yang udah saya kerjakan, seperti itu sih sebenarnya. Jadi di balik kesulitan itu ada keuntungan juga yang bisa saya save sebagai bahan untuk saya jual kembali ke klien yang lain, seperti itu. Alasan membuka bisnis ini karena apa, Mas? Alasan pertama karena saya dulu waktu SMK juga satu jurusan linear yaitu multimedia. Kemudian saya bekerja di bidang yang sama selama 3 tahun. Setelah itu saya diajarkan oleh saudara saya untuk membuka usaha ini gitu kan. Nah, saya diajarin selama 2 tahun. Setelah itu saya keluar dari pekerjaan dan merintis dari bawah gitu ya usaha ini. Ya, alasan utamanya karena memang saya nggak mau terikat oleh orang lain, pertama itu ya. Jadi saya bisa bebas untuk mengatur waktu saya, sehingga saya punya keluangan waktu yang besar buat buat keluarga, buat mengembangkan diri, mengembangkan keilmuan dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau teknik penjualan itu gimana, Mas? Teknik penjualan sebenarnya ada 2 teknik penjualan besar yang utama, yaitu offline dan online ya. Offline itu bisa dari relasi ya, relasi pertemanan, relasi saudara, relasi keluarga, relasi yang lain-lainnya gitu. Itu penting juga menjadi database kita untuk kita bisa memasarkan apa yang kita punya. Yang kedua adalah yang hari ini sangat masif, yaitu online ya. Online ini berbagai macam teknik, bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan platform marketplace dan lain sebagainya. Seperti itu 2 teknik penjualan yang utama yang bisa kita jalankan di hari ini gitu. Kalau untuk buka tokonya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Nah, ini ya, saya 70% sebenarnya ke online ya, 30% itu offline. Jadi kalau misalnya buka dari jam berapa, kita menyesuaikan waktu aja, misal dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Tapi kalau misalnya ada klien yang di luar jam itu menghubungi saya akan usahakan untuk menjawabnya. Seperti itu, misalnya jam 10 malam masih mau minta dihitungin sesuatu atau apa, minta dibuatkan penawaran, saya akan tetap bisa layani selagi saya masih on kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya udah off, ya udah besoknya kita aktifkan lagi kayak gitu. Jadi karena fokusnya ke online,
waktunya juga penyesuaian, kecuali ada yang mau melihat secara fisik sampel-sampel atau apa, bisa datang lewat perjanjian kayak gitu, bisa lewat via WA, telepon dan sebagainya. Oke. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin ada kata-kata atau apapun itu yang mau disampaikan oleh Mas Lutfi buat anak-anak muda sekarang nih mungkin. Ya intinya gini ya, zaman sekarang kan semua informasi itu terbuka ya, kita bisa akses dengan sangat mudah. Beda sama dulu, zaman dulu itu akses itu sangat tertutup dan sangat sulit dan sangat mahal untuk dijangkau. Kalau sekarang kita hanya modal HP, modal internet, duduk di rumah, kita bisa cari info sebanyak-banyaknya. Nah, untuk para pemuda, apalagi kalian ini SMK, jangan berfokus pada kita untuk bekerja di suatu tempat, tapi bikin peluang usaha apapun yang bisa kalian lakukan, yang kalian kerjakan, yang kalian minati. Jangan usaha atau sesuatu yang kalian tidak minati. Misalnya kalian lagi iseng-iseng buka media sosial nih sekarang, TikTok misalnya contohnya, ada budidaya maggot lagi boomingnya. Nah, kalian tuh tiba-tiba punya peminatan terhadap sana, pelajarilah 2-3 bulan. Kalian modal budidaya maggot yang packing kecil kayak gitu, kalian coba kembangkan pelan-pelan. Misalnya nanti bisa berhasil, ya kalian kembangkan lagi seperti itu. Jadi dengan keterbukaan informasi yang sangat mudah hari ini bisa diakses, kalian buatlah peluang usaha yang bisa kalian lakukan dalam ruang lingkup yang paling mikro ya. Seperti itu, bisa mulai dari sekarang nih, kalian jualan apa yang bisa kalian jual. Misalnya jual stiker, misalnya stiker buat apa, stiker custom buat media pembelajaran atau poster buat media pembelajaran, itu kalian pelajari ya, kalian jual ke teman-teman kalian dulu gitu kan aksesnya. Nah, setelah teman-teman punya peminatan, kalian buka akses yang lebih luas lewat media sosial dan sebagainya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan berfokus bagaimana kita mendapatkan pekerjaan, tapi fokuslah pada kalian untuk membuka peluang usaha. Seperti itu. Oke. Buat itu sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada Mas Lutfi atas ilmu atau pesan-pesan buat kita yang masih muda ini. Sebelumnya makasih banyak Mas ya. Ya, sama-sama ya.